Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat zuhur berjamaah pada hari ini. Yang kedua, kita berselawat mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan untuk Rasulullah SAW, para keluarga beliau, para sahabat, dan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan ini berbicara tentang pendidikan anak. Sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk mendidik anak kita. Karena memang anak kita itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian mereka juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum." Rawahu Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah, "Akrimu auladakum," muliakanlah anak-anak kalian. "Wa ahsinu adabahum," baguskanlah adab mereka, akhlak mereka. Fa inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kamu itu adalah hadiyatun ilaikum, hadiah, anugerah yang Allah berikan kepada kamu. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan merupakan sesuatu yang bisa kita pungkiri bahwa di antara kita ada yang Allah berikan anugerah anak. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang Allah tidak berikan anak kepada mereka. Nah, bagi kita yang diberikan anak, ataupun juga mungkin bagi yang tidak diberikan anak, tentu dia punya anak saudaranya, anak angkat, atau juga mungkin dari keluarga. Maka sebagai orang tua, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Artinya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memuliakan aulad. Kalau dalam bahasa Arab, kalau auladakum itu terjemahan awalnya memang anak laki-laki kamu. Tetapi ketika dia disebutkan terpisah bapak dan ibu, maka maknanya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi muliakan anak-anak kamu berarti baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini bapak ibu, di masa jahiliyah atau sebelum Islam ini perintah Rasulullah SAW ini terasa betul. Kenapa? Karena
Masa jahiliyah dulu yang mereka muliakan, yang mereka baik-baik dengan anaknya, anak-anak yang laki-laki saja. Sementara perempuan dianggap tidak diberikan tempat yang sewajarnya, tidak dimuliakan gitu. Bahkan dianggap seperti barang warisan. Nah, jemaah, maka Rasulullah sebutkan akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Kemudian Rasulullah katakan wa ahsinu adabahum, baikkan atau perbaiki adab mereka. Jadi kita sebagai orang tua, di antara cara kita memuliakan anak kita mungkin dengan perlakuan yang baik, dengan keadilan dalam kasih sayang, keadilan dalam pemberian hadiah, dalam kebutuhan mereka. Tapi di antara memuliakan anak itu adalah ahsinu adabahum, perbaiki adab akhlak mereka. Artinya sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki, untuk mengajarkan adab, etika, moral yang baik kepada anak. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada kita menemui anak kita mungkin agak kasar. Ada juga mungkin kita menemui anak kita yang berbicara yang kotor, yang tidak kita inginkan, atau kita menemui anak kita yang berbohong gitu di depan kita. Ini bisa saja terjadi. Ada kemungkinan dia belajar dari ayah ibunya, mungkin belajar dari atuk neneknya. Ketika seorang suami, seorang ayah berkata kasar kepada istrinya, kepada ibunya, maka anak kita bisa saja akan meniru itu. Nah, bisa saja terjadi nanti umpamanya anak-anak kok kasar kali ngomongnya gitu ya. Atau dia bisa saja dia belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian juga anak kita bisa juga dia berbohong umpamanya. Bisa saja di rumah kita mengajarkan kejujuran, tapi mungkin juga di teman-temannya yang berbicara kotor, teman-temannya yang berbohong, teman-temannya yang akhlaknya tidak baik, akhirnya mempengaruhi, menular kepada anak kita. Artinya kita juga berpikir bagaimana kita mengajarkan adab kepada anak kita. Kemudian kita juga kalau bisa juga mengajar lingkungan, memperhatikan adab anak-anak di lingkungan kita, sehingga anak kita tumbuh baik, kemudian juga anak-anak lingkungan kita tumbuh baik. Karena memang ruang belajar mereka bukan hanya di dalam keluarga, ada juga di sekolah, ada di lingkungan gitu. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memang perlu memperhatikan anak kita? Karena memang Bapak Ibu, kita akui atau tidak, ketenangan hati kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita juga bergantung dengan baik atau tidaknya anak kita. Apalagi kalau sudah anak kita sudah tua, kita perlu perhatian anak, tapi anak tak peduli. Kita berharap anak kita berbicara yang baik, dengan lemah lembut kepada kita, tapi justru yang kita dapatkan yang kasar. Bisa terjadi. Maka hasil yang kita lihat pada anak kita, akhlak yang kita lihat pada anak kita, perlakuan yang diberikan anak kita kepada kita, itu adalah natijatu, ya, hasil dari
pendidikan orang tua. Jadi kalau orang tua yang hari ini tidak peduli dengan pendidikan anak, tidak peduli dengan amal ibadah anak, tidak peduli dengan kelakuan dia, silakan aja lah, tidak peduli, maka apa yang dia lakukan hari ini akan ditengoknya nanti ketika dia sudah tua. Bisa saja perlakuan itu akan berbalik. Jadi kalau kita baik dengan anak, insya Allah perlakuan anak kepada kita sudah baik. Tapi kalau tidak baik, maka juga perlakuannya juga tidak akan baik. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setidak-tidaknya kita mendidik anak kita, kemudian kita juga mendoakan anak kita supaya jadi anak yang baik. Jadi tetaplah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mendidik anak-anak kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah, dan insyaallah anak-anak yang akan berbakti kepada orang tuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.